Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Ihsanul selaku dosen pengajar dari pemrograman dasar RKA 2. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Jafar Zulfian Firdaus dengan NIM 163251055 dari kelas RKA 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mingguan 3 dari mata kuliah pemrograman dasar. Yang pertama, ada objektif dari tugas mingguan 3 ini. Tujuan yang bisa didapat dari latihan atau tugas ini adalah diantaranya mengimplementasikan fungsi input, output, dan pembatasan data, mempraktikkan cara mengambil input karakter atau string dari keyboard, serta membatasi jumlah memori yang digunakan. Yang kedua ada mentransformasi rumus matematika ke bahasa pemrograman. Jadi kita bisa memasukkan rumus atau hitungan matematika di dalam pemrograman dan mampu mendefinisikan konstanta dan menyusun logika aritmatika untuk menyelesaikan persamaan matematika dan perhitungan luas. Menguasai logika dasar dan operator rasional, memahami cara komputer membandingkan nilai dan mengambil keputusan melalui gerbang logika AND OR atau NOT. Mempelajari manipulasi data tingkat rendah, memahami operasi bitwise dan pergeseran bit, shift atau shift untuk efisiensi pemrosesan data di level biner, menerapkan efisiensi penulisan kode dengan menggunakan shorthand assignment dan operator increment atau decrement, khususnya increment dalam tugas ini, untuk menyederhanakan struktur program. Terus selanjutnya ada activities atau tugasnya. Yang pertama, buat program untuk menginputkan satu karakter dari keyboard, kemudian cetak karakter tersebut. Ya, untuk di bawahnya ada programnya. Yang pertama ada include Studio H, library Studio H, integerman untuk mulai perintahnya, kita definisikan karakter huruf, lalu printf untuk memasukkan huruf, input huruf, scanf untuk men-scan huruf yang di-input atau dimasukkan, lalu printf hurufnya adalah %c, huruf, return 0. Nah, ini input hurufnya, contohnya saya input H, yang keluar hurufnya adalah H juga. Saya akan lanjutkan yang nomor 2. Buat program untuk menginputkan karakter dari keyboard dengan batasan jumlah karakter adalah 15 karakter. Kemudian tampilkan pada layar jika input keyboard melebihi dari 15 karakter, maka karakter yang ditampilkan hanya 15 karakter awal. Di sini ada programnya, mulai dari hashtag include, masukkan library Studio H, integerman, mulai perintah, karakter nama, definisikan nama, karakter, dan batasannya 16. Kenapa 16? Karena satunya itu ada namanya no terminator dalam bahasa C untuk tanda pembatas untuk data string. Printf, inputkan nama, fget untuk memanggil nama, terus size of nama atau pembatasan dari nama, studioin untuk input dari keyboard, printf, %s untuk memanggil data string dari nama, nama, return 0. Sini ada contohnya menggunakan nama lengkap saya. Inputkan nama Muhammad Jafar Zulfian Firdaus. Nah, yang ditampilkan hanya Muhammad Jafar Z atau hanya 15 karakter aja. Selanjutnya untuk nomor 3, definisikan sebuah konstanta pi dengan nilai 3,14. Buat program untuk menghitung luas lingkaran dengan panjang jari-jari yang diinputkan dari keyboard. Ini untuk datanya, mulai dari hashtag include Studio H, Degerman, float pi atau data angka desimal, pi-nya 3,14, float jari-jari, agar bisa diinputkan angka desimal juga ya. Lalu ada float luas lingkaran.
printf, inputkan jari-jari, scanf untuk mendeteksi data %f dari jari-jari yang diinputkan. Ini ada kita definisikan rumus dari lingkaran itu sendiri. Luas lingkaran sama dengan pi kali tanda bintang atau kali jari-jari bintang jari-jari printf tanda petik luas lingkaran adalah %f enter koma luas lingkaran koma return 0. Sini ada input outputnya, saya inputkan angka 10. Di sini muncul outputnya luas lingkaran adalah 314, sekian. Untuk yang nomor 4, buat program untuk menghitung 4x² min 3x plus 2 dengan nilai x merupakan input dari keyboard. Maaf. Ya, seperti ini programnya dimulai dari seperti biasa. Hashtag include studio H, teacherman, float x untuk bisa masukkan angka desimal juga, float persamaan, printf, inputkan nilai x, x, scanf, mendeteksi nilai dari x, %f, dan x. Persamaannya kita definisikan 4 kali x-nya 2 kali karena x² min 3 kali x tambah 2 koma. Lalu printf hasil dari persamaan adalah %f, persamaan, return 0. Ya, di sini ada contohnya. Saya inputkan nilai x sama dengan 3. Hasil dari persamaannya adalah 29 jika dimasukkan di persamaan ini ya. Lalu yang nomor terakhir, nomor 5, tulis ulang program dan tampilkan hasil dari program di bawah ini. Lakukan analisa pada hasil program. Untuk program yang pertama, hashtag include studio H, void main, integer A sama dengan 5, integer B sama dengan 6, printf A sama dengan %D per N, A, B sama dengan %D, N per B, di sini ada printf, kita definisikan dari A atau B ini benar atau salah. Jika misal printf apakah A kurang dari B sama dengan %D per N, A kurang dari B. Nah, kalau hasilnya 1 itu berarti pernyataannya benar atau true. Jadi misal kalau ini printf apakah A lebih dari B sama dengan %D per N, A lebih dari B, dia salah atau 0 atau false. Selanjutnya apakah A kurang dari sama dengan B? Di sini jawabannya 1 atau true. Lalu ada apakah A lebih dari sama dengan B? Di sini jawabannya 0 atau false. Lalu ada apakah A sama dengan ini, apakah A sama dengan B sama dengan %D per N. Ini jawabannya 0 atau false. Yang terakhir apakah A ini tidak sama dengan B sama dengan %D per N. Jawabannya 1 atau true. Ya, saya lanjutkan untuk program lanjutan dari nomor 5, dimulai dari hashtag include studio H, void main untuk menjalankan perintah. Kita definisikan integer A sama dengan 0 atau false, integer B sama dengan 1 atau mempresentasikan true. Selanjutnya printf A sama dengan %D per N, A, printf B sama dengan %D per N, B, lalu printf A logika N, B sama dengan %D per N,
Jadi logika N ini kalau angka 0 atau false ketemu 1 atau true, ya angkanya akan langsung false atau 0. Jadi misal angka integer A sama dengan 0, integer B sama dengan 1, outputnya adalah 0 atau false. Selanjutnya ada printf A logika OR B dengan persen %d per n, A OR B. Ini logika OR berterbalikan dengan logika N. Jadi dia kalau misal ada satu aja, angka 1 atau true, ketemu 0 dia bakal tetap 1 seperti keran air itu. Lalu yang terakhir printf tanda seru A sama dengan persen %d per n, tanda seru A. Jadi ini nilai keterbalikan dari nilai A. Untuk nilai perbalikannya false, terbalikannya true atau 1. Untuk program selanjutnya dimulai dari hashtag include studio H void main integer A sama dengan 2. Ini menggunakan logika bitwise atau menggunakan angka biner ya. Jadi A sama dengan 2, binarnya 0010, integer B sama dengan 1, biner dari 1 0001. Selanjutnya operasi printf A and B sama seperti tadi, mirip seperti yang tadi, sama dengan persen %d per n, A and B. Hasilnya 0 karena kita bisa lihat di sini 0 ketemu 1 hasilnya 0, 1 ketemu 0 hasilnya 0. Lalu selanjutnya ada printf A or B sama dengan persen %d per n, A or B. Hasilnya 3. Karena seperti yang tadi, OR itu kalau 0 ketemu 1 asal satunya ada angka 1, jadi ya hasilnya 1 juga. Jadi 1 ketemu 0 hasilnya tetap 1, jadi hasilnya 3 dengan biner 011. Lalu ada printf A geser ke kiri atau swipe left sebanyak 1 langkah dengan persen %d per n, A sama dengan geser ke kiri 1 langkah. Hasilnya 4 ya dengan angka binernya 0, 100. Jadi geser ke kiri itu sebanyak 1 langkah, misal ini 0010, satunya kita geser ke kiri jadi 0100 atau 4. Lalu yang terakhir printf A geser ke kanan sebanyak 1 langkah sama dengan persen %d per n, A geser ke kanan sebanyak 1 langkah. Hasilnya 1 dengan biner 0001. Selanjutnya ada program yang terakhir untuk nomor 5. Hashtag include studio H void main integer A, B. Kita definisikan A sama dengan 15, B sama dengan 4. Di sini ada increment atau penambahan sebanyak 1 angka, B plus plus. Jadi B tambah 1 sama dengan 5. Untuk operasi yang pertama penjumlahan ya. B tambah sama dengan A, printf hasil B tambah sama dengan A adalah persen %d per n, B. Jadi hasil B tambah sama dengan A adalah 20. Jadi ini operasinya berkelanjutan ya. Misal ini pengurangan B min sama dengan A, printf hasil B min sama dengan A adalah persen %d per n, hasilnya 5, jadi 20 dikurangi A atau 15, hasilnya 5. Jadi yang terakhir ada B bintang sama dengan A atau operasi perkalian. Printf hasil B kali bintang sama dengan A adalah persen %d per n, B. Jadi perkalian dari 15 kali 5 hasilnya 75. Oh iya, untuk code existed with errors ini karena saya menggunakan void main, tapi compiler saya kurang support dengan void main karena tidak ada
return zero atau pembatas akhir dari perintah itu sendiri, perintah program. Jadi kodenya executed with error karena tidak ada pembatas akhir dari perintah program itu sendiri. Yang terakhir ada result and evaluation. Result yang terdapat dari tugas ini, hasil dari pengerjaan tugas ini menunjukkan bahwa seluruh program, mulai dari operasi rasional, logika, hingga manipulasi bitwise, dapat dieksekusi dengan benar dan menghasilkan output yang sesuai dengan teori dasar pemrograman C. Pada pemrograman A dan B, sistem berhasil menampilkan nilai boolean atau angka biner 0 dan 1, atau true, false and true, sebagai representasi perbandingan angka dan gerbang logika. Sementara itu pada program C dan D, penggunaan operator bitwise dan pergeseran bit terbukti dapat memproses data pada level biner secara efisien, serta penerapan shorthand assignment berhasil menyederhanakan penulisan kode tanpa mengubah hasil akhir perhitungan aritmatika. Evaluasi yang kita dapat: pemahaman mendalam tentang perbedaan operasi bitwise dan logika aritmatika biasa sangat krusial ya agar tidak terjadi kesalahan interpretasi data biner. Selain itu, pembatasan karakter pada input string juga terbukti untuk menjaga stabilitas memori program dan mencegah kelebihan beban data atau buffer. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.